Dalam sekejap, aura meletus dengan kekuatan dahsyat, mewujudkan kekuatan seorang kaisar ilahi. Kaisar Netherworld mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, kekuatannya telah sangat terhambat oleh melemahnya jalur abisal. Dengan bantuan kekuatan Dao Agung Netherworld, paling banter ia hanya bisa melepaskan kekuatan seorang kaisar ilahi yang baru lahir, lumayan, setidaknya sebuah kehadiran yang dominan. Dengan Chen Sisi sebagai pemimpin, kekuatan yang dilepaskannya tentu saja luar biasa. Sementara itu, di satu sisi abis, di wilayah kekuasaan penguasa wilayah roh Radiant, tempat jalur menuju dunia bawah berada, sesosok makhluk kuat yang memancarkan aura berdarah mengerikan mengintai. Tatapannya berkedip saat ia merasakan aura dunia bawah terpancar dari jalur di depannya, campuran kegembiraan dan keterkejutan memenuhi hatinya. Dunia bawah, wilayah penguasa penghancur ini benar-benar memiliki jalur yang menghubungkan ke dunia bawah laut kosmik. Apakah penguasa penghancur benar-benar berhasil saat itu? Wajah sosok berdarah itu berseri-seri karena kegembiraan, tatapannya dipenuhi keheranan dan kegembiraan, pupil matanya berbinar. Seandainya Qin Chen ada di sini, ia pasti langsung mengenali sosok merah darah itu, tak lain adalah Raja Iblis Neraka Darah, yang terluka parah dan terpaksa melarikan diri dalam kepanikan. Entah bagaimana ia telah menyusup ke wilayah penghancur dan menemukan jalan menuju dunia bawah. Di sampingnya terbaring para prajurit yang gugur dari wilayah penghancur, pupil mata mereka membesar. Semangat mereka padam, daya hidup mereka lenyap, hanya menyisakan cangkang kosong. Para prajurit ini adalah prajurit milik penghancur sendiri, yang dikirim untuk menjaga jalan tersebut. Daya hidup mereka telah dilahap, ekspresi mereka ngeri, seolah-olah mereka telah menyaksikan momen teror sebelum kematian mereka. Mereka langsung terbunuh, bahkan tak mampu mengirim satu pesan pun untuk meminta bantuan. Aku penasaran seperti apa dunia bawah itu. Raja Iblis Neraka Darah mengamati, merasakan aura yang terpancar dari jalan dunia bawah, pikirannya berpacu dengan strategi. Tuan Mi telah berkomplot di dunia bawah selama bertahun-tahun, namun ia terus-menerus memburu Dewa Kegelapan. Ini berarti pasti ada sesuatu di dunia bawah yang bisa sangat membantu abis kita. Lorong ini jelas-jelas tersegel sebelumnya, tetapi sekarang telah dibuka dari sisi lain. Mungkinkah makhluk kuat di dunia bawah ingin terhubung dengan abis kita? Tuan Mi saat ini terjebak di Abyss of Eternal Silence, melawan Tuan Spirit dan rekan-rekannya. Sumber kekuatan wilayah intinya telah dicuri. Aku khawatir dia tidak akan segera kembali. Jika aku bisa menghubungi dunia bawah, maka mata Raja Iblis Neraka Darah berkilat, hatinya sakit. Laut kosmik, dunia bawah, itulah yang didambakan setiap Tuan Abis. Tuan Abis dan Tuan Mi telah berkomplot selama bertahun-tahun, tetapi jika dipikir-pikir hari ini, ia pasti akan memanfaatkannya. Sebelumnya di jurang pemakaman jiwa, bawahan penguasa Dao Jiwa melepaskan kekuatan penghancur penguasa Dao Penghancur. Jadi, kebangkitan penguasa Dao Jiwa kemungkinan besar terkait dengan penguasa Dao Penghancur, dan lukaku disebabkan oleh orang itu. Setelah memanfaatkan kekuatan suci penguasa Dao Penghancur, itu adalah bentuk pembalasan. Penguasa Iblis Neraka Darah turun ke wilayah penguasa Dao Penghancur justru karena, ketika Qin Chen memotong lengannya, ia merasakan asal-muasal penghancur di dalam diri Qin Chen dan memastikan bahwa itu terkait dengan penguasa Dao Penghancur. Setelah mengetahui bahwa penguasa Dao Penghancur masih bertarung dengan penguasa Dao Roh di jurang keheningan abadi, ia diam-diam menyusup ke wilayah penguasa Dao Penghancur untuk mengungkap kebenaran. Tanpa diduga, ia telah menemukan lokasi jalur dunia bawah. Ini jelas merupakan campur tangan ilahi. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Dengan mengingat hal ini, penguasa Iblis Neraka Darah tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, melepaskannya, dan tiba-tiba terhubung dengan aura yang terpancar dari jalur dunia bawah. Dunia bawah. Kaisar Netherworld terus-menerus melepaskan kekuatannya. Merasakan riak di sisi lain, ia meraung dengan marah, siapa itu?
Bom! Aura Netherworld bergejolak, bagaikan jurang atau penjara. Pada saat itu, aura mengerikan menyelimuti udara, melingkupi bayangan jurang, juga dipenuhi keagungan. Siapa kau? Beraninya kau terhubung ke jurang melalui lorong hampa yang tersegel ini. Kau tahu kau tidak bisa masuk ke jurang tanpa izin. Beraninya kau. Bom! Aura berdarah mengerikan melonjak dari sisi lain lorong. Auranya yang kuat bergejolak begitu hebat hingga lorong jurang itu sendiri sedikit bergetar. Aura seperti itu. Dao. Dao Master. Pupil Kaisar Netherworld mengecil, matanya berubah menjadi hijau. Di atas sungai kematian, Chen Sisi, Yuki Ansue, dan Ning Muyao merasakan aura ini dan ekspresi mereka berubah. Itu adalah Dao Master. Saat itu, penguasa alam roh cahaya menyerbu dunia bawah, membawa serta Dao Master kehancuran. Kaisar kuno dan Kaisar Dewa Nisa entah telah hadir atau merasakan pertempuran melawan invasi jurang, dan tentu saja sangat akrab dengan kekuatan jurang tersebut. Kekuatan yang kini terpancar sungguh mengerikan, membawa hasrat untuk memusnahkan segalanya. Meskipun masih berada di sisi lain lorong jurang, kekuatan itu tak diragukan lagi melampaui mantan penguasa domain roh Radiant, seperti proyeksi penguasa Daois. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Seandainya Kaisar Nether tidak sedang memancing, mungkin tidak apa-apa, tetapi ia benar-benar telah menarik seorang penguasa Daois dari jurang. Apakah ia sehebat itu? Nyonya, Kaisar Nether, yang merasa sedikit panik, buru-buru mengirim pesan kepada Chen Sisi dan yang lainnya. Ini adalah penguasa Daois jurang. Mungkinkah ia akan hancur begitu ia muncul? Tetap tenang. Mata Yuki Ansue berkilat, dan ia yang pertama bereaksi. Ia segera memberi perintah. Aura ini mengandung energi berdarah yang mengerikan, tampaknya berbeda dari penguasa Daomi. Jangan panik. Kekuatan abis tidak dapat sepenuhnya disalurkan. Kau aman. Jangan khawatir, ia hanyalah seorang penguasa Dao. Kita sekarang yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Bahkan jika proyeksi seorang penguasa Dao turun, kita dapat menekannya. Kuncinya adalah postur tubuhmu. Chen Sisi menyampaikan perintah itu. Iya, postur tubuhmu harus benar. Mata Ning Muyao dingin dan suaranya berat. Memangnya kenapa kalau kau seorang penguasa Dao? Berapa banyak penguasa Dao yang telah mencoba menyerang dunia bawah kita selama miliaran tahun? Kita masih baik-baik saja sekarang, belum lagi penguasa Netherworld telah hidup dan sehat di abis selama bertahun-tahun. Petik 2. Bagaimanapun, para penguasa Dao abis itu lebih ingin menghubungi abis kita daripada kita ingin menghubungi abis mereka. Kita harus berpura-pura dan jangan biarkan mereka meremehkan kita. Semua orang mulai berbicara. Berpura-pura. Kaisar Netherworld tampak seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Inikah penguasa Dao abis? Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa Underworld biasa berpura-pura seperti itu? Penguasa Netherworld, apa yang membuatmu panik? Pada saat ini, sebuah suara pelan datang langsung dari leluhur Nether 10.000 tulang. Kau telah mengikuti Tuan Muda Chen selama bertahun-tahun, mengapa kau masih bersikap picik? Leluhur Nether 10.000 tulang terdiam. Dulu, di depan Tuan Muda Chen, bukankah kau pandai berpura-pura menjadi 4 Kaisar Agung? Sekarang kau begitu pengecut. Petik 2. Singkirkan sikap lamamu itu. Paling buruk, kau tahu betul nada dan tingkah laku Tuan Muda Chen, kan? Bertingkahlah seperti Tuan Muda Chen, dan aku jamin tak ada yang bisa mengalahkanmu. Keluh leluhur Nether 10.000 tulang. Mata Kaisar Netherworld berkedip. Bertingkah seperti nada Tuan Muda Chen. Itu ide yang bagus. Memikirkan hal ini, hati Kaisar Netherworld langsung tenang. Abisman. Kaisar Netherworld membayangkan apa yang akan dikatakan Tuan Muda Chen jika dia ada di sini, dan langsung berkata dengan dingin, lorong jurang ini ternyata bisa memanggil makhluk jurang, dan mereka sangat mudah diajak bicara. Kupikir itu hanya legenda, tapi ternyata benar. Raja Iblis Neraka Darah, di sisi lain, juga sedikit terkejut. Apa artinya itu? Mungkinkah ini pertama kalinya orang dari dunia bawah ini berbicara dengan abis?
Jika ya, adakah sesuatu yang bisa dia manfaatkan? Memikirkan hal ini, Raja Iblis Neraka Darah berbicara dengan penuh wibawa, bocah bodoh. Diam. Kaisar Nether memotongnya dengan dingin. Auranya kuat, dan suaranya bergema menembus bayangan jurang. Dia mendengus dingin, akulah penguasa dunia bawah saat ini, yang menyatukannya. Siapa kau? Sebutkan namamu. Beraninya kau memanggilku juniorku. Aku memimpin dunia bawah dengan kekuatan tertinggi dan naik ke puncaknya. Orang tua, jangan coba-coba menindasku, atau, jangan salahkan aku karena telah memutuskan tekadmu dan menghalangi jalan. Dengan tekadmu yang lemah, kau berani menantang penguasa dunia bawah ini. Di balik jurang, penguasa dunia bawah neraka darah berhenti. Penguasa dunia bawah. Apa yang terjadi? Bukankah penguasa dunia bawah adalah dewa dunia bawah? Mungkinkah selama bertahun-tahun sejak dewa dunia bawah pergi, dunia bawah telah memiliki penguasa baru? Benar, penguasa dunia bawah neraka darah mengangguk. Hades telah berada di jurang ini selama lebih dari setahun, zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Dengan dunia bawah tanpa pemimpin, wajar saja jika seorang pemimpin baru muncul. Penguasa baru dunia bawah. Menarik. Apakah kau kenal Hades? Kaisar Nether terkejut dengan pertanyaan langsung lawan bicaranya. Kaisar Nether mencibir, omong kosong. Hades adalah penguasa kuno dunia bawah kita, kekuatan tak tertandingi, maha kuasa, dan perkasa. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Apa, kau kenal Hades? Penguasa kuno. Mata Raja Iblis Neraka Darah berkilat, sedikit seringai di wajahnya. Lalu kau sadar bahwa dewa dunia bawah yang kau sebut sebagai kekuatan tak tertandingi itu hanya setara denganku. Anak muda, kau benar-benar sombong. Boom! Kekuatan Raja Dao melonjak, mengalir melalui lorong dan mentransmisikan. Setelah Hades, penguasa baru dunia bawah, tidak heran dia begitu sombong. Haha, kau benar-benar sombong, ya. Kaisar Nether telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam perannya. Ia teringat nada bicara Qin Chen dan mencibir, bagaimana mungkin aku begitu sombong? Kaulah yang mengira mengenal dewa dunia bawah dan memanfaatkan senioritasmu di hadapanku. Apa kau pikir mengenal dewa dunia bawah itu begitu hebat? Kaisar Nether mencibir, dewa dunia bawah itu idiot saat itu. Demi menyelamatkan istrinya, ia bahkan meninggalkan makhluk-makhluk tak terhitung jumlahnya di dunia bawahku dan lari ke abyss sendirian. Sekarang ia bahkan tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Ia mungkin saja telah dicabik-cabik olehmu, abyss. Sungguh konyol. Kau benar-benar mengatakan itu tentang dewa dunia bawah. Raja Iblis Penjara Darah di seberang sedikit bingung. Apa semua orang di dunia bawah begitu tidak menghormati dewa dunia bawah? Kaisar Nether mencibir, mungkinkah? Sehebat apapun dewa dunia bawah, dia sudah menjadi masa lalu. Aku sekarang penguasa baru dunia bawah. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengumumkan namamu? Dilihat dari auramu, kau bukan dewa kehancuran. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena menyegel lorong ini.